Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Asriati dengan NIM F2019-01032 dari kelas C1 Farmasi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai antibiotik polimiksin B dan penisilin. Langsung saja kepada penjelasan. Pembahasan pertama tentang antibiotik yaitu tentang polimiksin B. Jadi perlu dulu kita ketahui bahwa polimiksin B adalah obat antibiotik untuk mengatasi penyakit akibat infeksi bakteri seperti infeksi mata, infeksi telinga, atau infeksi kulit. Obat ini tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi virus atau jamur. Polimiksin B bekerja dengan cara membunuh sekaligus mencegah pertumbuhan bakteri, sehingga infeksi bisa diatasi. Obat ini sering ditemukan dalam bentuk kombinasi dengan antibiotik jenis lain, seperti bacitracin atau neomycin. Selanjutnya, teman-teman dapat melihat di situ merupakan struktur kimia dari polimiksin B. Kemudian kita masuk ke hubungan struktur aktivitas polimiksin B, di mana dia terbagi menjadi dua, yaitu kimia dan biosintesis. Nah, kita masuk dulu ke kimia. Di dalam kimia dia terdapat angka yang menunjukkan urutan pemuatan asam amino. Polimiksin adalah sekelompok polipeptida non-ribosomal siklik atau NRPS yang dibiosintesis oleh bakteri yang termasuk dalam genus Bacillus, lebih khusus subgenus Paenibacillus. Polimiksin terdiri dari 10 residu asam amino. 6 diantaranya adalah asam LDAB, di mana residu DAB menyebabkan polimiksin memiliki beberapa gugus bermuatan positif pada pH fisiologis. 7 residu asam amino membentuk komponen siklik utama, sedangkan 3 lainnya memanjang dari salah satu residu siklis sebagai rantai linear yang berakhir baik dalam asam 6-metil-oktanoat atau asam 6-metil-heptanoat di ujung N. Selama siklisasi, residu 10 terikat pada residu bridging 4. Residu asam amino dan monomer DAB umumnya dalam konfigurasi L atau LEVO. Namun strain tertentu seperti P. polymixa atau PKBA1 telah diamati untuk menggabungkan DAB dengan konfigurasi D atau dextro. Pada posisi 3 menghasilkan variasi polimiksin B atau polimiksin M, juga dikenal sebagai matakin. Hubungan struktur aktivitas polimiksin B yang kedua adalah biosintesis, di mana polimiksin diproduksi oleh sistem sintetase peptida non-ribosomal pada bakteri gram positif seperti Paenibacillus polymixa dan seperti NRP lainnya. Polimiksin dirakit oleh sintetase dengan beberapa modul. Masing-masing berisi satu set domain enzim yang secara berurutan beroperasi pada rantai yang sedang tumbuh dengan menambahkan residu berikutnya dan memperpanjang rantai melalui pembentukan ikatan peptida dan reaksi kondensasi. Langkah terakhir melibatkan domain tioesterase di terminal C dari modul terakhir untuk mensiklusikan molekul dan membebaskan rantai dari enzim. Kemudian kita masuk ke efek samping dan bahaya polimiksin. Efek samping yang bisa timbul akibat polimiksin B tergantung pada bentuk sediaannya. Polimiksin B sediaan tetes mata biasa menimbulkan efek samping berupa mata merah, rasa terbakar, rasa gatal, rasa tertusuk, dan penglihatan kabur.
Sedangkan polymyxin B sediaan salep kulit bisa menimbulkan efek samping berupa rasa terbakar, iritasi, atau kemerahan pada kulit. Efek samping tersebut umumnya bersifat sementara. Jika keluhan tidak mereda atau semakin memberat, lakukan pemeriksaan ke dokter. Kita juga dapat melakukan pemeriksaan ke dokter jika muncul reaksi alergi obat atau efek samping yang lebih serius, seperti demam, pusing, kesemutan pada tangan dan kaki, gangguan pendengaran bahkan tuli, gangguan keseimbangan, ataksia, dan gangguan ginjal. Kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai penisilin. Perlu dulu kita ketahui bahwa penisilin adalah antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Penyakit yang bisa diatasi dengan penisilin antara lain infeksi saluran pernapasan, infeksi telinga tengah, atau demam reumatik. Penisilin membunuh bakteri dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Perlu diingat, penisilin hanya efektif untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Obat ini tidak bisa mengatasi infeksi virus, jamur, atau cacing. Nah, teman-teman, di situ kita bisa lihat mengenai struktur kimia penisilin, di mana R adalah gugus variabel. Kemudian kita masuk ke struktur aktivitas penisilin. Penisilin dalam bahasa Inggris adalah penicillin atau PCN. Dia adalah sebuah kelompok antibiotik beta-laktam yang digunakan dalam penyembuhan penyakit infeksi karena bakteri. Biasanya berjenis gram positif, penisilin bekerja dengan menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Dengan menghambat digabungkannya asam N-asetilmuramat non-esensial ke dalam struktur mukopeptida yang biasanya membuat sel menjadi kaku dan kuat. Cara kerja ini juga berarti bahwa penisilin hanya akan aktif bekerja pada satuan patogen yang sedang tumbuh dengan aktif. Sebutan penisilin juga dapat digunakan untuk menyebut anggota spesifik dari kelompok penisilin. Semua penisilin memiliki dasar rangka P6 yang memiliki rumus molekul R, C9, H11, N2O4S, di mana R adalah rangka samping yang beragam. Efek samping dan bahaya penisilin. Ada beberapa efek samping yang bisa terjadi setelah menggunakan penisilin, antara lain diare, mual atau muntah, sakit perut, vagina gatal atau keputihan, sakit kepala, dan sariawan. Selain itu, Anda perlu segera ke dokter jika mengalami efek samping penisilin yang lebih serius, yaitu diare berat atau diare berdarah, demam menggigil, badan terasa nyeri atau gejala flu, mudah memar, penyakit kuning, frekuensi berkemih berkurang atau tidak sama sekali, ruam kulit, kulit gatal atau kulit mengelupas, mudah tersinggung, bingung atau perubahan perilaku, dan kejang atau pingsan. Segera temui dokter jika Anda mengalami efek samping serius tersebut atau reaksi alergi obat yang bisa ditandai dengan gejala tertentu seperti bengkak pada bibir atau kelopak mata, muncul ruam pada kulit, atau kesulitan bernapas. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai antibiotik polymyxin B dan penisilin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.